Ada berkat di balik pemuritan. Dalam episode kali ini, secara khusus kita akan membahas bagaimana berempati dalam mendampingi dan menolong anak rohani supaya mengalami pembebasan oleh Roh Kudus dari jeratan berbagai dosa seksual. Entah itu pornografi, masturbasi, hubungan seksual di luar pernikahan yang meliputi hubungan seksual pranikah, perselingkuhan, dan prostitusi, perilaku seksual LGBTQ atau hubungan seksual sesama jenis kelamin dan perilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelamin saat lahir, maupun penyimpangan seksual lain seperti pedofilia, eksibisionisme, dan sebagainya. Yesus sanggup membebaskan kita dari semuanya itu. Ada 5 hal yang kita perlu perhatikan dari kehidupan anak rohani yang terikat dosa seksual saat kita menemani dan menolongnya untuk sembuh dan menang. Untuk memudahkan mengingat, kita akan menyebutnya 3T 2K. T yang pertama adalah tobat. Bagaimana pengalaman pertobatannya? Kebanyakan orang yang terikat dosa seksual terlalu terpaku pada dosa seksual saja. Akibatnya, ia menganggap dosa seksual lebih hina daripada dosa-dosa lain. Sehingga di pikirannya timbul kesan seakan-akan Bapa lebih sulit mengampuni dosa seksual daripada dosa lain. Kebenarannya adalah Yesus itu Tuhan satu-satunya yang maha kuasa dan maha suci. Semua dosa adalah jahat di matanya. Tapi Yesus itu adalah Tuhan yang juga sangat mencintai anak rohani kita dan diri kita sendiri. Sehingga rela menggantikan kita dihukum mati di kayu salib atas setiap dosa kita. Supaya kita diampuni Bapa. Yesus yang telah berkorban bagi anak rohani kita juga sudah bangkit dari kematian. Yang artinya Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Sehingga anak rohani kita pun pasti bisa mengalahkan semua dosa. Termasuk dosa seksual. Apakah anak rohani kita sudah bertobat dengan menyadari dan percaya kepada Yesus yang seperti ini? Jika belum, maka peran kita untuk saat ini adalah berdoa, mengasihi, dan memberitakan Injil. Sehingga ia mengalami pertobatan sejati atas semua dosanya. Pertobatan sejati atas semua dosalah yang akan membawanya mengalami juga kebebasan dari dosa seksual. T yang kedua adalah trauma. Apakah ada trauma atau kejadian-kejadian yang menyakiti yang pernah atau bahkan masih terus dialami oleh anak rohani kita yang membawanya merasa tidak berharga dan tidak diinginkan apa adanya? Misalnya, kelahirannya tidak diinginkan dan bahkan hendak digugurkan dalam kandungan. Orang tua atau keluarga dekat menginginkan anak dengan jenis kelamin berbeda dengannya. Mengalami pengabaian fisik dan emosional seperti jarang ditemani, jarang disentuh, atau jarang diakui dan dihargai. Serta mengalami kekerasan berupa kata-kata, tindakan fisik, kekerasan secara finansial, dan atau kekerasan berupa tindakan seksual. Rasa tidak berharga dan tidak diinginkan membuat seseorang mudah merasa kesepian. Dosa seksual pun menjadi sarana pelarian dari sakitnya perasaan kesepian ini. Bahkan beberapa pelaku kejahatan seksual diketahui ternyata merupakan korban kekerasan seksual pada waktu mereka masih anak-anak. Karena itu, sekilas tampaknya mereka tidak mau berubah. Padahal mereka sedang ditipu iblis dengan pikiran bahwa dosa seksual dapat menjadi jalan keluar atas luka mereka, meski hanya sementara. Sayangnya, dalam jangka panjang, jalan keluar sementara ini malah menjadi kebiasaan yang menjerat dengan sangat kuat. Maka kita perlu menunjukkan betapa besarnya cinta Yesus kepada anak rohani kita lewat kehadiran,
perhatian, pemahaman, dan perbuatan baik kita. Dengan demikian, mereka akan berani menerima kasih Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan mereka dari trauma-trauma. Ketika menyadari bahwa kita sebagai Bapak rohani yang sesama manusia saja bisa mencintai mereka sedemikian rupa. Apalagi Yesus. T yang ketiga adalah tujuan. Memiliki tujuan dalam hidup ini membuat hidup terasa bermakna serta layak dijalani dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Jadi, saat iblis menipu melalui godaan dosa seksual dan atau perilaku orang lain yang melukai hingga kita lari ke dosa seksual, kita pun akan cepat sadar dan bangkit karena melihat ada tujuan Bapa yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita menolong anak-anak rohani untuk mengenali dan menghidupi panggilan Bapa atas hidupnya sebagai salah satu cara efektif untuk membantunya menang atas dosa seksual. Selanjutnya kita ke 2K. K yang pertama adalah komunitas. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Artinya, kebebasan dari jerat dosa seksual sangat dipengaruhi oleh pergaulan yang dijalani sang murid atau anak rohani kita. Selama ia lebih banyak bergaul dengan komunitas yang terkait dengan dosa seksualnya, semakin ia sulit mengalami kebebasan. Jadi, kita perlu menjadi bagian dari keluarga rohani, yaitu komunitas atau kawan bergaul yang sehat dan membangun. Tapi tetap terasa hangat, menyenangkan, dan memberi rasa aman baginya. Dengan sendirinya, ia akan berani meninggalkan komunitas lama yang selama ini menyeretnya ke dosa seksual. Dan K yang kedua adalah kegiatan. Daud jatuh ke dalam dosa seksual yang berujung ke pembunuhan seorang pahlawan dan kematian seorang bayi yang baru lahir. Ketika ia tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, yaitu berperang, dan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu berjalan-jalan di atap istana pada sore hari. Dari contoh Daud ini terlihat bahwa pengaturan yang baik atas kegiatan yang kita lakukan setiap harinya juga berdampak terhadap kemenangan atas dosa seksual. Perlu pula ada keseimbangan antara beraktivitas dan beristirahat, karena beberapa orang jatuh dalam dosa seksual saat terlalu santai, tetapi beberapa lainnya justru jatuh ketika terlalu sibuk sehingga stres dan melarikan diri ke dosa seksual. Ditemani melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, aktivitas-aktivitas yang merupakan hobinya, belanja kebutuhan rumah tangga, mengunjungi orang yang membutuhkan, dan lain-lain, serta melihat teladan kita dalam pengaturan hidup yang seimbang antara beraktivitas dan beristirahat, dapat menjadi langkah awal bagi anak rohani untuk kemudian ia dapat mengatur sendiri kegiatan hidupnya secara sehat dan seimbang. Mari kita menjadi jawaban atas doa supaya anak-anak rohani kita hidup dalam kasih dan kekudusan Bapa Surgawi. Dengan melayani mereka sambil memperhatikan 3T 2K. Tobat, trauma, tujuan, komunitas, dan kegiatan.